Kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak bisa dong. Ya. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan konten pork. Jadi yang mau makan pork, silahkan. Yang nggak makan, ya silahkan. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. Kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak bisa dong. Ya. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan konten pork. Jadi yang mau makan pork, silahkan. Yang nggak makan, ya silahkan. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. 1 kali 24 jam keluar sertifikat halal dan gratis. Clear? Oke, clear. Very clear. Ya. Itu hadiah dari Presiden. Pungli ini oknum. Ketika kemarin ketemu sama DPR, maaf saya sebut, mitra kami yang sangat baik, Komisi 8 mengatakan, cabut saja LPH-nya, izinnya. Nggak bisa gitu, bos. Makanya begitu ada bikin terang, gue datang nih mesti gitu. Terus terang loh, terus terang. Setelah acara DPR itu, maaf ada 4 apa yang klarifikasi dong Bang, nggak usah. Males gue tadi pelintir gitu. Tapi ketika ada undangan bikin terang, oke. Saya belum mendarat loh. Baru mendarat dari Mekah Halal Forum. Ya, kemarin ya. Baru mendarat pagi. Bikin terang, oke. Waktu di sono gue diterima tuh. Makasih loh, Bang. Terima kasih loh, Be. Dan tahu nggak, semua made in China itu halal. Baru tahu. Number one produce country who produce halal product, number one is China. Itu kalau dipikir-pikir made in China masuk ke Arab ya kan? Arab tuh teliti, brother. Saya harus sebut nih satu sirup Indonesia nggak diterima di Arab ada loh. Satu produk mie yang nggak diterima Arab seleksi loh. Tapi kenapa dari Cina lo semua masuk? Karena dia menjamin halal. Pak Prabowo itu canggih, pinter, jenius. Dia keluarkan halal dari Kementerian Agama. Ini ekonomi. Oke. Di seluruh Indonesia 124.000 orang sekarang ini. Dan terus banyak. Karena satu orang dia dapat jasa 150.000 dari Pendamping negara. itu berarti dia yang bantuin ngurusin sampai Iya, selesai. betul. Pendamping itu terdaftar. Ada 124.000 by name, by address, by phone semuanya. Makanya cukup juga buat bikin partai sih. Halo Sobat Ainus, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Fazilah Kerisa dan juga Saya Rizky Hasan. Oke, Mas Rizky, kali ini kita mau apa nih? Kita mau bahas sesuatu yang karena puasa ya, Iya. berkaitan dengan Iya. sesuatu yang mungkin Dikonsumsi. Dikonsumsi. Ya, gitu. Oke. Sekali lagi ya, ini kita syuting sebelum bulan puasa nih. Ntar jangan dipotong-potong lagi. Sudah ada bersama kita ada Babe Haikal. Terima kasih Babe sudah hadir di sini. Makasih Masya adikku. Allah. Kenapa adikku? Kan gua Haikal Hasan, lu Rizky Hasan. sama-sama Hasan. Saya baru nge- Oh iya betul juga. Badan penyelenggara Badan halal aja. Badan halal, Biar ya, singkat. lebih mudah. Oke. Sebelum kita ngomongin ke situ, Be. Ramadan ini kita sudah mau masuk Ramadan. Sebelum memasuki soal halal haram, biasanya nih di tahun-tahun sebelumnya masuki bulan puasa di awal-awal itu banyak sweeping, Be. Di Jakarta Pemprovnya sudah ketok palu. Udah nggak boleh ada lagi sweeping. Betul. Menurut Babe gimana? Sepakat. Kenapa? Karena itu mengganggu, menimbulkan kecemasan. Tugasnya ulama itu, pemuka agama itu, Ustadz Kiai Habib itu adalah memberi peringatan yang lembut, yang mau izoh hasanah. Jangankan kepada pelaku pasar. Misalnya kepada penguasa, kepada raja, kepada konglomerat aja, tetap kalimatnya qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Apalagi sama orang yang berusaha, ya tetap ucapan perkataan yang lembut. Dan itu sudah ada melalui televisi, melalui MUI tentunya. Jadi ya udah cukup. Itu pendapat saya pribadi. Oke.
Tapi kan karena mungkin yang dijual itu kan karena terkait dengan produk-produk yang mungkin non halal gitu ya Mas Rizky ya, misalnya atau miras atau segala macam. Karena masuk bulan puasa lebih selektif lagi begitu kan, agar mungkin juga tidak menggoda orang yang berpuasa gitu ya. Nah, kalau menurut Babe gimana? Menurut saya gini, sebagai negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, begitu kalimat pembukaan UUD kita kan. Berarti kita nggak bisa memilih, oh yang dilindungi cuma umat tertentu saja, nggak boleh. Karena kalimatnya nggak begitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Itu mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label, that's it. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak bisa dong. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan konten pork. Jadi yang mau makan pork silahkan. Yang nggak makan ya silahkan. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. Sorry, bicara soal tadi itu, pork tadi ya, babi gitu ya. Kalau ada orang jual daging babi, bagi kami umat muslim pasti sudah tahu itu haram. Nggak boleh, haram. Jadi, kami sebagai muslim pasti sudah tahu, kita nggak akan beli itu. Apakah masih perlu juga distempeli dengan label itu? Perlu dong. Oke. Undang-undangnya mengatakan demikian. Oke. Gitu, undang-undangnya mengatakan semua barang ya, makanan, minuman, obat, kosmetik yang masuk ke Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, diedarkan, itu wajib bersertifikat halal. Nah, ayat berikutnya, ayat 2-nya, barang-barang yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari ayat 1 di atas. Ayat 3-nya menjelaskan semua. Barang-barang yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal. Nah, cara pemberian keterangan itu nanti yang akan kita diskusikan. Apakah non halal, apakah haram. Saya nggak setuju kalau haram. Sebab bagi umat lain kan halal aja. Apakah kita kasih gambar, apakah logo, apakah tanda, apakah QR code berwarna merah, hijau, dan seterusnya. Sedang kami bahas. Sedang dibahas. Oke, berarti sebenarnya menurut Babe nggak apa-apa itu dijual asalkan ada label tidak halal. Jadi Betul itu kan sekali. akan memberikan pilihan lagi buat masyarakat ya. Kalau misalnya tadi kayak umat Kristiani misalnya, dia mungkin boleh minum alkohol atau makan apa misalnya, ya bebas aja gitu ya hak Bebas mereka. aja. Itu kan haknya dia. Gitu. Halal buat mereka Iya. yang meyakini halal gitu. Dan ada di perdagangan kan bahwa kalau miras itu boleh dibeli ketika anak usia berumur 21 tahun ke atas dengan menunjukkan KTP. Gitu kan ada peraturan berikutnya yang menjelaskan. Gitu aja kita. Bawa santai aja. Nah, ini kita bahas santai juga Bawa nih. damai aja. Kita bahas santai juga nih. Bi. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu sesuai prosedurnya berapa lama dan harus mengeluarkan berapa banyak uang? Wah, ini jawabannya mesti serius nih. Pemirsa. Dibikin satu. Pemirsa. Masya Allah. Gini. Kalau datanya lengkap dan betul-betul sudah mendaftar, caranya membuat akun, caranya itu. Nggak ada cara lain, Mas. Karena kita sudah menerapkan digitalisasi. Lengkap semua. Dan itu prosesnya adalah self-declare. Artinya tidak mengandung unsur daging, tidak mengandung unsur yang membuat harus proses ke laboratorium dan sebagainya. 1 kali 24 jam keluar sertifikat halal dan gratis. Clear? Oke, clear. Very clear. Ya. Itu hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Karena Pak Presiden memberikan hadiah kepada 1.350.000 pengusaha UMKM yang middle low, yang low digratisin sama Bapak. Gitu. Oke, berarti khusus yang low jadi digratisin. Gratisin, tapi dokumen lengkap, ada KTP, NIB dan seterusnya. Ada foto produk. Nanti kami ciptakan AI kita akan menerjemahkan itu semua. Kita pakai artificial intelligence lah. Percuma dong kepala badannya orang IT. Gimana sih? Tapi menarik tadi Pak Presiden segitu concernnya ya dengan sertifikasi halal ini. Oh, you know lah Bapak kita. Itu yang saya ngomongkan itu cerminan daripada nasihat Bapak. Melindungi segenap bangsa itu bukan cuma Muslim saja, semuanya mesti dilindungin. Tapi umat Islam yang nggak makan juga mesti dilindungin. Yang mau makan juga mesti dilindungin. Segenap bangsa mesti dilindungin. Caranya apa? Ada ini peraturan. Kalau umpamanya udah nggak usah dilabelin lah, nggak melindungi mayoritas dong. Betul. Harus dilabelin, harus tidak boleh, nggak melindungi minoritas dong. Gimana caranya melindungi keduanya?
put the label. Oke. Udah Halal katakan halal, yang non halal katakan non halal. That's it, itu aja. Kembali kepada soal harga, kita udah punya peraturan, Mas. Nah, gimana tuh? Kalau itu pengusahanya udah menengah, itu harganya yang self declare tapi udah habis jatah gratisnya Rp230.000 Oh, Itu per kategori? per kategori. Oke, per kategori produknya? Ya, Rp230.000. Oke. Kalau sudah mulai ada angkanya tertentu ya, kalau pendapatan sekian-sekian gitu ya, berdasarkan audit ya, itu berarti kelasnya udah naikkan dikit tuh Rp650.000. Oke. Kalau udah besar, ya berarti perusahaan besar dengan omset tertentu, itu ada kelas-kelasnya. Ketika mendaftar ada pertanyaannya, itu Rp5 juta. Berarti itu udah ada aturannya semua sebenarnya? Lengkap. Yang terakhir, kalau udah kayak kasus, boleh saya sebut nama? boleh. Boleh. Unilever. Ya. Waduh, Mayora. Iya. Sayap Mas. Waduh, yang udah raksasa-raksasa, produk itu Rp12.500.000. Per kategori? Iya, per kategori. Dia kan udah dapat triliun. Masa 2 juta keberatan sih? Nggak bisa begitu dong. Iya. Buat negara ini. Tapi ada kasus yang kemarin ramai juga sama ada pungli, Nah ini nih. Nah. Ini kayaknya yang mencoret ya. Iya, Padahal iya. sebenarnya harganya udah disesuaikan kan, udah di ada Pungli di- ini oknum. Ketika kemarin ketemu sama DPR, maaf saya sebut, mitra kami yang sangat baik, Komisi 8 mengatakan cabut saja LPH-nya, izinnya. Nggak bisa gitu, Bos. Di LPH itu mungkin oknumnya yang bersalah. seluruh ini. Nggak bisa, jangan sampai nilai titik rusak susu sebelanga. Jangan karena ada tikus kita Bakar. ratakan gudangnya gitu. Jadi kan nggak etis kalau saya ngomong LPH yang melanggar tuh ini, oknumnya ini kan enggak. Dan sejauh ini pada respon kok ketika kami temukan begini dikasih peringatan, ada yang dikeluarin kok dari LPH itu. Persennya ya. Oknumnya Persennya berarti gitu. yang Makanya bermain. begitu ada bikin terang, Nah. gue datang nih mesti gitu. Terus terang loh, terus terang. Setelah acara DPR itu, maaf ada 4 apa yang klarifikasi dong Bang, nggak usah. Males gue tadi pelintir gitu. Tapi ketika ada undangan bikin terang, oke. Asik. Iya. Saya belum mendarat loh. Oh, oke. Baru Iya, mendarat dari Mekah Halal Mekah Forum. ya kemarin Masya ya. Allah. Baru mendarat pagi. Bikin terang, oke. Masya Waktu di sana gue diterima tuh. Masya Makasih loh, Allah. Bang. Terima kasih loh, Be. Iya, ya bikin terang. Oke, nah kemudian ini Be, pertanyaan titipan nih. Banyak publik yang salah paham. Apakah benar pemerintah membolehkan jual produk non halal atau ini hanya penegasan aturan yang sudah ada sejak lama? Jadi gini, intinya saya nggak mau lihat ke belakang lagi. Ada oknum, forget it. Oke. Ada pungli, forget it. Iya. Ada yang menyalahgunakan, forget it. Ada yang jual babi panggang di jalanan, forget it. Ada yang jual sate asu gitu ya, forget it. Di zaman gue nggak bisa begitu. Oke. Di zaman dimana gue ditunjuk sama bapak, gue mesti tertipin, yaitu yang tadi kita ngomongin tadi, gitu. Bla bla blanya satu, yang halal mesti jelasin, peraturannya mesti ada, harganya tertentu, rapi gitu loh. Dan bisa bayangin dulu sebelum ada kita gitu, 1 tahun itu 300.000, 400.000, 500, maksimum 600.000 produk. Oke. Sekarang setahun 3,5 juta. Sampai 7 juta bisa. Sehari saya targetin 10.000 sertifikat halal keluar per hari loh. 10.000. 10,000 a day. Wow.